Oke, silakan ya, buka notebook baru, kita masuk ke part 3. Part 3 kita namain feature extraction on image. Nah, jadi kita mulai masuk ke unstructured data ya gitu. Selama ini kalau unstructured data kan Wira udah jelasin kemarin, memang betul deep learning itu jauh lebih baik gitu. Wira mau tunjukkan satu teknik konvensional gitu ya. Jadi ini teknik yang udah lama karena kita pakai unsupervised learning konvensional. Kita bisa melakukan yang mirip seperti dilakukan di deep learning, yaitu ekstraksi fitur ya. Kalau ada image, gimana caranya diekstrak fitur kalau waktu itu kita pakai CNN supaya menjadi fitur yang lebih bermakna ini gitu. Oke, kita tes. Tentunya ya nggak bisa sebaik deep learning lah gitu. Makanya nanti ada deep unsupervised learning gitu. Nah itu sakti, itu Wira suka ya. Dan itu nyambung sama nanti metric learning dan kawan-kawannya. Kita import common package dulu. Tapi kayaknya nggak banyak yang dipakai di sini ya. Pipeline nggak, semua nggak. Ya, train test bed doang gitu. Matplotlib kita butuh, import matplotlib.pyplot splp. Kemudian PCA from sklearn.decomposisi, kita import yang namanya PCA. Dan satu lagi, ini nanti Wira mau jelasin, ada juga yang namanya NMF. Oke, NMF. Itu kita mau coba. From luigi.dimensionality reduction, ini cuma materi ngajar Wira. Illustration. Oke. Jadi import data juga pd.read csv data / kita mau pakai LFW people gitu ya, live faces in the wild, jadi wajah-wajah orang. LFW itu singkatan ya, live faces in the wild. Oh berat. Agak gede karena image ya, tapi ini image yang sudah di flatten ya. Kita udah lihat ini bentuknya tabel, dan di sini kita bisa lihat gambar pertama itu gambar Winona Ryder, John Cretin, Carlos Menem. Sorry Wira nggak kenal gitu ya, itu siapa gitu. Siapa ini? Oh, aktris. Apa Wira kenal tapi Wira nggak tahu namanya aja gitu ya. Stranger Things Wira pernah dengar gitu. Ya, Wira nggak kenal. Mungkin teman-teman yang kenal ya, oh itu tahu aktris terkenal gitu. Oke. Sip. Udah import datanya. Kalau udah, kita splitting dulu ya. Dataset splitting. Snippet saja. Dan karena ini bukan klasifikasi ya, ini Wira mau ngajarin tentang unsupervised learning, tapi karena ini memang datanya kategorikal, Wira stratify aja. Kolom yang nggak kita butuhkan adalah kolom name, df.name. Dan kalau di image, Wira sering bilang kan ya, image itu mending kita pakai NumPy, okay? Values gitu, dibanding kita pakai Pandas. Jadi ini juga Wira akan jadiin NumPy saja. Silakan. Data kita banyak ya, ini ada berapa gambar nih? 3000 wajah gitu, lumayan 3000 wajah gitu. Fiturnya ada 5655, itu apa? Ukuran pixel ya, ukuran image. Kita udah pelajari di course 4, oke, unstructured data gitu, main-main sama image. Image-nya ukurannya 87 kali 65, berarti agak persegi panjang ya karena wajah gitu. Atau ya kita langsung visualisasiin aja biar lebih clear gambar kita itu gambar apa gitu ya. Visualize data. Ingat cara visualize image kita bisa pakai matplotlib emshow kan ya, emshow. Misalkan data train kedua. Tapi ini kan udah flatten ya, kita harus balikin seperti semula, yaitu tadi 87,65 ya. Kebetulan ini image-nya grayscale, jadi color map gray biar nggak aneh gitu. Karena kalau nggak pakai color map kita tes aja itu nanti aneh gambarnya. Title-nya itu
Y train ke terserah, ini misalkan ke 1, misalkan 1 axis off. Wow, tuh ya. Color map. Nah, makanya kasih gray ya, biar hitam putih seperti ini. Hans Blix, Wira nggak kenal gitu. Bagaimana dengan 0? Donald Rumsfeld, nggak kenal juga, sorry gitu. Ya udah, Wira pakai indeks saja biar enak. Kita lihat-lihat data kita. Bagaimana dengan 10? Ariel Sharon gitu. Di sini teman-teman ada yang kenal nggak sih? Ini kayak orang Amerika semua ini datanya. Saddam Hussein, Wira pernah dengar gitu. Oke. Ini deh George W. Bush. Ini Wira kenal gitu ya. George Bush ya. Oke, jadi data kita itu data-data wajah gitu. Kita mau coba ekstraksi fitur tapi dari image gitu. Kan berarti tetap prinsipnya sama. Image itu dan kita udah flattening, berarti kan tadi Wira ada 3000 data. Fiturnya dari image apa? Pixel kan ya. Tadi ada berapa? 5600-an pixel. Wira mau dekomposisi gitu. Wira mau mencari gimana kalau ini dikompres sampai tinggal berapa komponen gitu, oke? Berapa fitur. Dan ini nanti Wira dapat principal komponennya gitu ya. N kali 5655. Oke. Jadi itu sama aja, image pun bisa kita lakukan ini, kita tes coba. Dan ini dilakukan di teknologi konvensional ya. Components. Kita tentuin dulu pakai teknik yang tadi ya. PCA sama dengan PCA dot fit xtrain. Baru kita lihat explain variance-nya ya. Sorry, ini Wira copy aja. Ini. Set. Kalau jalan, Wira copy ke code file. Nah, ini mulai agak berat ya, karena lihat fitur kita, pixel kita ada berapa? 5600-an kan ya. Jadi ini agak berat, mulai kelihatan bahwa wah, berat nih. Ya itu, mending pakai CNN ya, memang CNN jauh lebih efisien gitu. Walaupun ya CNN komputasi berat juga sih gitu. Nah, ini cepet sih, jadi memang cocok. Teknologi konvensional tuh cepet-cepet semua runningnya gitu. Oke, kita bisa lihat kira-kira, coba teman-teman di chat, hati-hati ya, kita bisa lihat bahwa kalau satu fitur, itu informasi explain variance itu tinggal 0,2-an gitu. Nah, ini beneran informasi hilang ya gitu. Coba silakan teman-teman di chat pilih kita mau kompres sampai berapa fitur. Silakan jawab di chat. Ini subjektif ya, jadi bebas teman-teman masing-masing. Oke, kebanyakan bilang 1000-an ya, 1000-an, 500, yang paling kecil kayak Mas Ivan ya, 500. Kebanyakan sih 750, 1500. Oke. 500 itu masih lumayan ya, 90% informasi masih terjaga gitu. Oke. Cuman kalau supaya di kelas nggak running terlalu lama gitu, dan Wira sekalian nunjukkan ya konsekuensinya kalau terlalu kecil gimana gitu. Wira akan pilih coba yang 250. Sebenarnya 250 masih tinggi sih. 95% informasi masih dipertahankan gitu. Oke. Wira akan prefer 250, Wira tes ya gitu. Wira tes aja. Tapi benar yang teman-teman tadi sebut, nggak ada yang salah semua ya. Asalkan jangan pilih ini 10 fitur, ini informasinya kebanyakan hilang gitu ya. Oke, kita coba feature extraction melalui dimensionality reduction ya. Jadi lucu, reduce dimension tapi informasinya makin menambah, makin padat gitu ya. Agak bertolak belakang tapi sebenarnya make sense ya, make sense. Karena justru informasi yang terlalu detail, kerut-kerut wajah, ya udah itu abaikan saja gitu ya. Karena itu spesifik mungkin di wajah orang tertentu gitu. Tapi kalau kita mau reduce wajah semua orang, ya udah kita ambil wajah secara umum gitu ya.
yang kerut-kerutannya bisa diabaikan, dan itu reduce dimension gitu. Oke. Wira akan pakai N komponennya 250 doang, whiten tetap, Wira yes, Wira mau. Baru seperti biasa, X-train yang baru, X-train PCA itu adalah PCA.fit transform X-train. X-test-nya juga bisa kita kompres, tapi jangan di fit. Ingat ya, ini udah berkali-kali, Wira harap udah familiar lah. X-test PCA. Oke. Silakan di-reduce. Terima kasih PCA, terima kasih SPD. Ini kalau yang mau copy code file. Kalau ada yang mau tes 500, 1000 tadi, 750, silakan ya. Tapi Wira tetap jelasin pakai 250 aja, runningnya lebih cepat soalnya. Gitu. Dan sekalian kita lihat konsekuensinya bersama ya. Oke, kita coba lihat ya. Mula-mula Wira ada X-train. Oke. Train. Wira ada X-train, ukurannya 2400 wajah, 5600-an pixel. Oke. Setelah Wira reduce X-train PCA, ukurannya berubah menjadi, datanya tetap sama, tapi sekarang fiturnya udah kekompres ya, tinggal 250. Nah, ini adalah weight-nya ya, atau Wira akan namain supaya gampang jelasinnya nanti ke depan, kode gitu. Oke, kode. Kalau ini seperti ya, hidden layer. Oke. Sedangkan fitur yang kita dapatkan, fiturnya adalah PCA dot components gitu ya. Komponen itu tadi fiturnya kan ya, komponen pentingnya. Coba kita lihat, ya ini ada 250 komponen yang sebenarnya datang dari mana? Datang dari fitur-fitur sebelumnya gitu ya, 250 komponen gitu. Sehingga inilah fiturnya. Oke, fitur. Jadi itu ya cara memahami PCA setelah dikomposisi, kira-kira maknanya seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang menarik nih. Tadi komponen, Wira kan cerita kan, ya namanya unsupervised learning, ya udah itu jadi fitur baru, tapi Wira nggak tahu apa. Wira nggak bisa jelasin itu fiturnya apa, gitu ya. Padahal kan enak ya kalau Wira bisa tahu fiturnya penting apa. Padahal sebenarnya itu kombinasi linear gitu ya. Tapi kalau image kan bisa kita plot. Berarti kita bisa memaknai nih sebenarnya apa yang ditemukan oleh PCA. Apa fitur yang 250 ini, apa fitur yang bermaknanya itu. Nah, kita tes ya. Jadi kali ini kita coba visualisasi fitur. Atau komponennya, istilah di PCA itu komponen ya, komponennya gitu. Oke. Kita coba visualisasi, caranya gimana? Ya udah tinggal siapin plt.figure fix size 15,8. Oke. Lalu Wira tinggal looping aja. Wira ada 250 komponen, dan tadi Wira ada cerita ya, ada hierarkinya. Komponen PCA pertama itu yang paling penting, yang ada di wajah semua orang gitu. Komponen PCA kedua yang udah semakin berkurang pentingnya sampai ke komponen ke 250 gitu. Oke, mirip seperti yang tadi Wira gambarin ya. Kalau kita ada data-data yang seperti ini, kita bisa ada dua komponen. Komponen pertama yang sebenarnya sangat penting, tapi komponen kedua ini ya, komponen kedua penting nggak? Sebenarnya penting. Karena dengan adanya komponen kedua, akhirnya kita bisa nentuin kan data-data ini. Tapi itu kan cuma detail-detail tambahan. Kalau di wajah itu kayak kerutan-kerutannya. Jerawat atau kerutan itu kan di wajah orang, cuma di wajah orang spesifik kan ya, spesifik. Jadi PCA kedua ini less important ya. Bukan important sih, less principle gitu. Oke. Jadi itu kita akan plot coba dari komponen top 10 pertama gitu ya. Jadi I in range 10, Wira mau plot 10 komponen pertama. Caranya ya udah tinggal pakai subplot ya, subplot itu kan MATLAB style ya. Berarti 2 baris 5 kolom ke I plus 1. Oke.
EMSO. Jadi lucu ya, komponennya Wira visualisasikan. Wira penasaran nih. PCA.components ke I. Tapi jangan lupa, ini kan panjang ke kanan ya, kita bisa lihat ini ada 250 komponen, tapi masih flatten gitu. Coba Wira di reshape balik. Reshape berapa tadi? 8765 ya. Wira lupa. 8765 ya betul. 8765, color mapnya gray. Titlenya berarti adalah PCA komponen ke I plus 1 ya, plus 1. Finally, ini image, jadi axisnya bisa dimatiin aja. Oke, harusnya sih udah oke. Wira copy, Wira tes ya. Silakan di copy. Udah di run. Kita coba lihat ini ya. Komponen pertama ternyata ada maknanya kan ya. Kalau kita bisa visualize, jadi ada maknanya. Nah ini mirip seperti neural network playground kemarin kan ya. Kalau sebenarnya kita plot, visualize, itu nggak black box banget gitu. Itu ada maknanya. Dan in this case, seluruh wajah di data kita, tadi 2400-an wajah, komponen paling penting ternyata adalah ini nih. Pinggir background-nya. Ini ya, background. Berarti semua data kita, semua data image kita kayaknya nih, selalu ada background di sekitar-sekitarnya. Dan tentunya mulut, hidung, ini ada sedikit fiturnya. Komponen kedua yang paling penting ternyata adalah wajah bagian kanannya. Mungkin dataset kita banyak yang lightingnya itu terang di bagian kanan. Gitu. Oke. Komponen ketiga, ternyata again yang penting adalah background-nya juga, background-nya. Tapi kali ini mulai ke bagian dahi-dahinya dan hidung. Gitu. Komponen keempat ini bagian bawah ya. Komponen kelima, ini mirip wajah orang gitu ya. Dan wajah cowok kayaknya. Ini bahkan komponen keenam ini adalah pelipis mata gitu. Komponen ketujuh ini udah mirip wajah orang gitu. Berarti kayak di dataset kita banyak wajah cowoknya. Kayaknya ya, Wira juga nggak yakin gitu. Karena kenapa? Komponen ketujuh aja ini udah wajah kayaknya cowok gitu ya, kayak cowok gitu. Artinya apa? Ini komponen yang penting supaya bisa rekonstruksi image kita, seluruh image kita kembali. Gitu. Oke? Menarik ya? Gitu. Ini kita bisa teruskan sampai ke komponen 250 gitu. Karena kita ada 250 komponen ya gitu. Kita tes yang kayak di PCA Wira jelasin pertama, setelah kita compress, reduce, kita inverse balik. Apakah gambarnya balik seperti semula? Logikanya sih harusnya ada informasi yang hilang ya. Kita tes. Reconstruct image. Oke. Maka sesimpel extrain inverse itu adalah PCA.inverse si extrain PCA. Jadi Wira udah reduce, Wira balikin, harusnya ada informasi yang hilang gitu. Oke, tinggal plotting lagi ya, plotting lagi, Wira ketik aja. Oke, itu udah ada di code file. Coba kita run ya. Silakan diketik dulu. Oke, udah. Coba kita lihat di sini. Ini wajah asli image-nya Pak George Bush ya. Begitu kita reduce sampai tinggal 250 komponen, lalu kita reconstruct balik nih. Kombinasi antara ini, kombinasi linear, fitur ini, kombinasi linear, balikin seperti semula, ternyata dapatnya ini ya. Nggak sempurna persis seperti awal gitu. Bahkan kita bisa lihat agak blur gitu karena ada informasi yang hilang gitu. Kerutan itu spesifik di beberapa orang aja, makanya itu principal komponen ke nggak tahu mungkin ke 2000-an gitu ya, hilang. Ini flag hitam kok jadi kayak iklan gitu. Flag hitam hilang juga gitu. Cuman kita tetap bisa recognize kan ya ini George Bush hanya dengan 250 fitur. Dan CNN juga seperti itu. CNN dari banyaknya fitur dikompres sampai akhir tinggal
Waktu itu kita ada 1000-an fitur ya, 1000-an fitur baru masuk ke neural network kan ya. Ya ini mirip gitu ya. Bedanya ini cepet, runningnya fast, dan ini pakai matematik, nggak pakai training. Ya ada sih SPD di balik layar ada training, tapi kan itu udah pakem gitu ya tekniknya gitu. Nah itu yang menarik gitu ya. Akhirnya kita lihat gitu. Sehingga kalau Wira kasih gambaran lagi, PCA itu linear combination. Balik lagi selalu ke situ ya, kombinasi linear dari komponen-komponennya. Rekonstruksi PCA itu adalah kombinasi linear dari komponennya. Ilustrasinya harusnya Wira ada nih. Nah ini. Oke?